Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, iman, ilmu dan sehat kepada kita semua, apalagi di era COVID seperti ini. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu dalam sejarah kesehatan umat manusia tidak dipungkiri bahwa ilmu kedokteran Islam dahulu pernah menjadi rujukan dunia dalam dasar-dasar ilmu kedokteran modern. Bahkan pernah menjadi pijakan dalam pengembangan ilmu kedokteran saat ini. Itu sejarah yang lampau. Kini faktanya bahwa hampir seluruh inovasi dan teknologi dalam ilmu kedokteran modern saat ini adalah ilmu yang dikembangkan oleh kaum di luar Islam. Bapak Ibu sekalian, penelitian kedokteran modern yang berkembang pesat hendaknya lah bisa dimanfaatkan oleh dokter-dokter muslim untuk menemukan pengobatan yang lebih baik. Namun, terobosan dan pengetahuan penelitian yang dilakukan oleh para ahli ilmu pengetahuan yang tidak dibekali ilmu agama bisa saja membawa risiko berbahaya bagi keberlangsungan umat manusia. Seperti halnya pengembangan obat-obatan menggunakan bahan yang kita tahu itu dilarang dalam agama kita, seperti babi. Pengembangan virus yang bisa menjadi senjata biologis, bahkan senjata kimia. Itu bisa saja akan menjadi malapetaka karena nafsu serakah sifat manusia yang tidak beretika. Disinilah pentingnya agama, sehingga perlu upaya strategis, bahkan restrukturisasi untuk dilakukan inovasi dan teknologi ilmu kedokteran bagi tenaga medis yang muslim, serta mewujudkan ilmu kedokteran dan kesehatan Islam yang menjadi acuan kesuksesan peradaban umat manusia. Penelitian kedokteran yang berkembang pesat hendaknya bisa kita sikapi dengan bijak, supaya bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Merespon fenomena ini, sebaiknya program studi kedokteran kita yang bernuansa Islam perlu dikembangkan, dibenahi, dan dilakukan inovasi integrasi pendidikan kedokteran Islam pada setiap aspeknya, serta memberikan penerapan standar baku yang lebih inovatif. Upaya kita selain usaha promotif dan edukatif, tentu kita juga ada pada aspek terapeutik serta rehabilitatif. Dan tidak kalah pentingnya, penelitian di bidang kedokteran pun kita tahu Al-Quran pun menyinggung, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Ini ada dalam surat Al-Jathiyah ayat 13. Ayat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan kaum berpikir. Insya Allah kita bisa mentadaburi Al-Quran dan kita bisa menemukan banyak ayat-ayat
yang tersirat dan tersurat, supaya kita sebagai manusia bisa menggunakan akal pikirannya. Inilah pentingnya pendidikan kedokteran terintegrasi dengan agama untuk kemaslahatan umat manusia agar bisa menghormati alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi petunjuk dan keberkahan atas apa yang kita pikirkan dan lakukan dengan pemberian nikmat ilmu yang kita amalkan selama hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tiba saatnya kita akan kembali pulang menghadap Sang Kholik untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita terima dan kita lakukan selama kita menikmati kehidupan yang diberikan di dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.